Yang akan saya sampaikan mengenai program pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang judulnya dulu. Judul yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran berbasis proyek program penguatan teknik passing bawah. Kenapa judul ini saya ambil? Pertama, saya melihat sebagai guru BCOK banyak murid-murid kita yang kelas 9 mengalami kekurangan, keakuratannya berkurang pada saat dia melakukan proses untuk melakukan passing bawah. Yang kedua, mungkin kita akan lihat latar belakangnya. Latar belakangnya, yang pertama, bola voli adalah olahraga tim yang sangat populer di Indonesia, tidak terkecuali di SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Meskipun ada minat dan antusiasnya yang tinggi terhadap olahraga ini, hasil survei menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat teknik passing bawah di antara peserta didik. Sekolah memiliki lapangan bola voli, peralatan latihan yang diperlukan, namun fasilitas ini kurang digunakan secara maksimal untuk pelatihan teknik passing bola voli secara terstruktur. Makanya saya berinisiatif untuk mengadakan program penguatan teknik passing bawah untuk dirancang melibatkan peserta didik dalam setiap tahapan. Peserta didik akan dilibatkan dalam diskusi, pengisian kuesioner untuk memahami kesulitan dan harapan mereka terkait dengan passing bawah. Program akan menyediakan berbagai modul latihan yang memungkinkan peserta didik memilih latihan yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan minat mereka. Pada akhirnya, dengan latar belakang ini, program penguatan teknik passing bawah dalam bola voli ini di SMP 21 Kota Bekasi dapat meningkatkan keterlibatan serta motivasi peserta didik dalam pelatihan bola voli. Program ini pun diharapkan dapat membawa dampak yang positif terhadap peningkatan pengembangan keterampilan dasar yang esensial dalam olahraga bola voli. Berikutnya, kenapa saya mengambil program penguatan teknik passing bawah? Yang pertama, ini dikaitkan dengan masalah pendidikan, model pendidikan gerak dasar. Model pendidikan gerak adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan aktivitas fisik sebagai media utama untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap siswa.
Model ini mengintegrasikan gerakan dan aktivitas jasmani dalam proses pendidikan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Tujuan dari program ini, yang pertama, misi guru PJOK dalam program ini adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan teknik dasar bola voli secara optimal sampai memprioritaskan kebutuhan dan suara peserta didik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknik passing gawang dalam permainan bola voli di kalangan pelajar SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Ketiga, mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses latihan. Keempat, mengembangkan komunitas belajar yang solid di dalam sekolah dengan mendorong kerjasama antar peserta didik serta antar peserta didik dan guru. Program ini mempunyai 5 masa yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah perencanaan proyek dimulai pada minggu ke-1 Agustus 2024. Yang kedua, pelaksanaan proyek minggu kedua dan ke-6 Agustus, minggu kedua sampai minggu ke-6 bulan Agustus tahun 2024 sampai September 2024. Yang ketiga, umpan balik. Minggu ke-7 akan dilaksanakan umpan balik pada bulan September 2024. Yang terakhir, laporan dan dokumentasi minggu ke-8 bulan September 2024. Apa yang harus dilakukan? Pertama, saya harus menyiapkan perencanaan kegiatan. Yang kedua, setelah perencanaan kegiatan matang dan sempurna, harus dilaksanakan kegiatannya. Yang ketiga, setelah saya melaksanakan program kegiatannya, melaksanakan umpan balik. Dan yang terakhir, poin yang keempat, laporan dan dokumentasi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Co-kurikuler yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Makanya saya mengambil program ini karena pada saat pembelajaran yang saya laksanakan setiap minggunya, banyak pada saat materi bola voli passing gawang terutama, anak-anak kita mengalami kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran passing gawang. Makanya saya berinisiatif untuk mengadakan program ini. 2. Peserta didik yang dilibatkan adalah jenjang kelas 9. Ketiga, waktu pelaksanaan di bulan Agustus sampai dengan bulan September. Yang keempat, penanggung jawab pelaksanaan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang terakhir, yang berperan KBS, MDMPS, PJOK, wali kelas, guru, dan tenaga kependidikan. Kapasitas yang dimiliki sekolah untuk mengadakan program penguatan passing gawang di SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Yang pertama, sekolah memiliki komite, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional. 2. Kelas 9 ada 9 kelas. 3. Sekolah memiliki 1 lapangan voli dan perlengkapan peralatan untuk permainan bola voli. Setelah mengadakan kegiatan, tentunya akan diadakan kegiatan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini akan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang terdaftar dalam program yang dilibatkan dalam evaluasi. Untuk memastikan representasinya yang adil, evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan seluruh kelompok peserta didik dalam sesi evaluasi individual dan kelompok. Yang kedua, evaluasi akan dilaksanakan melalui kuesioner, wawancara, dan refleksi.
Setelah mengadakan kegiatan, tentunya banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang pertama, tantangan keterbatasan fasilitas dan peralatan. Rencananya solusinya adalah memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan improvisasi jika diperlukan, seperti menggunakan area yang tidak terpakai oleh latihan. Dua, keterbatasan waktu dan jadwal. Rencana solusi: atur jadwal yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan jadwal akademik dan ekstrakurikuler. Apabila di jadwal saat saya mengajar kurang, maka akan saya tambah melalui jadwal, dan itu pun mulai pembicaraan dengan pihak atau guru atau pembina ekskul agar saya bisa memanfaatkan waktu ekskul dalam melaksanakan program ini. Yang ketiga, buat jadwal yang melibatkan peserta didik yang dapat menghadirkan latihan di luar jam sekolah dan komunikasikan dengan orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi orang tua bertanya anaknya ada di mana dan kemana. Makanya saya harus mengkomunikasikan untuk meminta wali kelas, meminta orang tua jam tambahan untuk mengadakan program ini. Yang ketiga, partisipasi dan motivasi peserta didik. Rencana A, buat forum atau grup diskusi untuk mendapatkan umpan balik peserta didik dan menyertakan ide mereka dalam program. B, jelaskan dengan jelas manfaat program bagi peserta didik, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Jadi manfaat dalam mengikuti program latihan ini adalah kita harus menjelaskan jangka pandangnya, jangka pendeknya itu untuk kegiatan apa, dan jangka panjangnya untuk kegiatan yang lebih tinggi tentunya. Yang ketiga, yang terakhir, dokumentasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir untuk mengikuti presentasi yang saya sampaikan siang hari ini. Barangkali di antara Bapak dan Ibu ada pertanyaan tentang kegiatan yang akan saya laksanakan. Silakan dari Bapak Ibu sebagai guru matematika, Bapak Raka sebagai guru IT, Bapak Miftah sebagai guru agama, dan Bapak Japas sebagai guru bahasa Indonesia bisa memberikan saran, masukan, kritikan kepada saya untuk lancarnya kegiatan program yang akan saya lakukan di bulan Agustus dan September ini. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya melihat ini waktunya cukup panjang untuk pelaksanaan proyek ini. Bagaimana yang Pak Rohim akan lakukan untuk memotivasi peserta, terutama siswa, untuk waktu yang agak lama itu mereka akan termotivasi terus, atau semangatnya itu semangat untuk ya. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Yudi yang memberikan saya pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaannya, bentuk motivasi apa yang akan saya lakukan agar siswa terus bersemangat dalam mengikuti program ini? Yang pertama, pastinya akan ada reward, semacam penghargaan kepada mereka yang aktif mengikuti program ini sampai selesai. Yang kedua, saya akan memberikan motivasi, terutama kalau mereka sudah merasa bosan, saya ikutkan dalam sebuah pertandingan bola voli, bisa di antar sekolah, bisa di antar kecamatan, atau yang lebih tinggi di antar kota. Itu jawaban dari saya Pak Yudi. Terima kasih. Ada yang lain? Bapak Miftah, silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah jadwal yang sudah Bapak atur tersebut akan berjalan sesuai rencana Bapak atau tidak? Terima kasih Bapak Miftah.
Untuk jadwal sudah saya kondisikan dengan sebaik mungkin, terutama jadwal pelaksanaannya. Untuk kegiatan ini saya jadwalkan dengan waktu yang panjang agar mereka juga tidak bosan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya dengan jadwal yang panjang itu memudahkan untuk saya terus mengontrol, mengkondisikan mereka dalam fisik yang prima. Yang kedua, yang berikutnya adalah agar motivasi mereka terus terjaga, terus jadwalnya juga berjalan dengan baik. Tentunya saya harus bertanya kepada mereka, apakah jadwal ini sesuai dengan kondisi mereka saat ini? Apakah mereka sepakat dengan jadwal yang telah saya buat? Apabila mereka sudah sepakat dan sesuai dengan yang saya buat jadwalnya, tentunya mereka harus mengikuti dengan segala konsekuensinya. Apabila mereka keberatan, mereka harus komunikasikan lagi dengan saya agar ketemu jalan keluar. Mungkin itu jawaban saya kepada kita. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya cukupkan presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir mengikuti presentasi saya ini. Semoga kedepannya program yang akan saya jalankan bisa berjalan dengan baik dan bisa mengangkat nama SMP Negeri 21 Kota Bekasi ke prestasi yang lebih baik, terutama dalam bidang bola voli. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.